kebangun jam 11. Bangun jam 11, pala saya ngadepnya pas banget di kolong tempat tidur. Pas bangun, astagfirullahaladzim, kaget saya langsung. Di kolong tempat tidur, makhluknya hitam, berbulu, begini bang. Itu kali ya orangnya ya? Apa yang di kamar mandi? Takutnya itu karyawan sini, lagi denger musik atau apa, pikiran gua. Gua buka agak gedean bang pintu. Dia ngelongok bang, begini bang. Tahu gak? Mukanya pucet parah, tapi cakep orangnya. Bibirnya ini nyentuh kuping nih, senyengirnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat bermalam di salah satu hotel di daerah Tasikmalaya. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Bang Fadli nih. Halo Bang. Halo bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Nih Bang, lu dalam rangka apa nih Bang? Lu ke hotel ya Bang ya? Iya. Di daerah Tasikmalaya ini dalam rangka apa nih Bang sana? Kunjungan kerja bang. Kunjungan kerja, itu dari Jakarta langsung ke Tasik? Enggak, dari Jakarta ke Bandung, Garut, baru terakhir di Tasik. 3 kota kunjungan kerja kota. Dan yang terakhir di Tasik. Iya. Nah Bang, berarti kan lu sempat bermalam di 3 hotel nih Bang? Iya. Ini bisa dibilang lu digangguinnya di hotel ketiga apa? Semua hotel lu ada enggak. pengalamannya nih? Yang pengalaman paling banyaknya di hotel ketiga. Ketiga? Kalau yang hotel kedua cuman diganggu-ganggu doang. Oh, cuman ada gangguan tapi sedikit lah Iya. bisa dibilang. Nah, saat kunjungan kerja ini lu berapa orang nih Bang sana? Aku sendiri bang. Sendirian? Sendiri. Buset. Kan kalau sales mah sendiri. Lu sales? Sales apa nih Bang kalau boleh tahu? Sales salah cetakan kue. Oh, jadi lu datengin kue Nawar-nawarin ke toko-toko. nawarin ke toko-toko ke setiap kota gitu? Iya. Oke. Nah ini tahun berapa nih Bang kejadian? Setahun yang lalu. Baru banget berarti? Baru. 2025? Iya. Oke. Malahan akhir bulan ini saya mau kunjungan ke sana lagi. Tasikmalaya? Iya. Balik lagi dong Bang? Kira-kira ke hotel itu lagi nggak? Pasti. Pasti. Karena ada satu momen yang belum ketemu sama saya. Oh, ada sesuatu yang ganjel. Ganjel lah. Ya. Ada yang perlu dituntasin. Iya. Mungkin begitu. Iya. Karena tadi kan lo sempat cerita sedikit kalau ini setan yang dari Tasik ikut ke rumah nih Bang. Ikut ke rumah. Jadi keluarga lu, kakak empok lu ya? Iya, kakak empok. Lu kan sering cerita kalau empok lu ini bisa lah segala macam. Itu ibaratnya empok lu nih yang diganggu jadinya. Iya. Makanya lu harus nuntasin ini. Iya. Balik lagi ke Tasik. Iya. Oke Bang, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Bang ya. Oke, Bang. Dan buat sobat tengah malam yang penasaran sama ceritanya Bang Fadli, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung kita mulai aja nih Bang ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi gimana ceritanya nih Bang? Ini cerita dari setahun yang lalu. Setahun yang lalu tepatnya di bulan Februari. Di Februari awal. Saya ditugasin sama abang saya sendiri buat ke beberapa daerah wilayah Jawa Barat, khususnya di Bandung, Garut, sama Tasik. Di 3 kota itu. Karena ini juga kenapa saya bilang abang saya, ini usaha keluarga saya sendiri Bang. Oke. Jadi usaha keluarga lah. Jadi kita sales keliling ke beberapa kota untuk menawarkan produk-produk barang kayak alat-alat cetakan kue ke toko-toko. Ada yang bahan kue yang ada di daerah Bandung, Garut, dan Tasik. Untuk pertama saya datang ke wilayah Bandung dulu Bang. Bandung awalnya saya nawarin barang aja, produk saya ke setiap toko, penginapan di mes juga. Semua tempat, 3-tiganya saya datengin, itu semua penginapannya 2 mes 1 hotel. Yang pertama hotel mes di Bandung. Di Garut, mes juga di Garut. Nah, yang terakhir hotel di Tasik. Di Bandung tuh sama sekali saya nggak nemuin kejadian yang aneh-aneh. Justru yang saya mau ceritain ini ada 2 kota. Satu di Garut,
kedua di Tasik. Di Bandung awalnya nggak ada cerita apapun, makanya saya berpindah tempat. Di di Bandung itu saya cuma 2 hari, di Garut saya 3 hari, yang lama itu saya di Tasik seminggu. Cuman seminggu di Tasik, bertahan di hotel itu cuma 3 hari doang bang. Karena dengan banyaknya gangguan yang saya temuin. Nah pas saya habis kelar dari Bandung, saya jalan ke Garut bang. Garut itu saya diinfokan sama teman saya yang ada di daerah sono, lu penginapannya di mes tempat gua aja bro, di daerah Garut kota. Patokannya di belakang rumah sakit mesnya. Waduh bro, serius bro, mesnya di rumah sakit? Ya, itu mes paling murah dan paling banyak juga penghuninya. Kalau lu mau nginep di sini aja, jadi ntar kita ngobrol bareng di sini. Oke bro, ntar gue ke situ. Perjalanan itu dari Bandung ke Garut sekitar 1,5 jam naik travel. Nyampe di Garut, booking tempat. Saya check-in tempat di penginapan di mes itu. Saya telepon orang mesnya, Mas saya butuh kamar 1, saya sendiri. Tapi ini kamar, dia jelasin nih orang resepsionisnya. Tapi ini kamar dapatnya 2 ranjang ya bang, nggak 1 ranjang. Saya butuhnya yang 1 aja. Kalau 2 ranjang gitu, saya nggak ada orang. Siapa yang mau nidurin? Nggak ada bang, stoknya udah habis. Itu juga abang dapatnya di atas. Lantai 2 bang. Iya lantai 2. Lantai 1 full semua. Nggak ada yang nggak ada yang kisi semua. Jadi lantai 1 itu abang cuman ada 2 orang. Abang di pojok, 1 lagi di tengah. Ada orangnya. Cuman yang di tengah datang ntar tengah malam bang. Abang doang sendiri di atas, mau gak? Oh yaudah nggak apa-apa pak. Ngineplah saya di penginapan di mes di daerah Garut itu, yang di belakang rumah sakit. Tidur seperti biasa, nggak ada apa-apa bang. Berangkat dulu lah paginya buat kerja, nelusuri beberapa tempat di beberapa toko buat nawarin produk saya. Begitu udah nyampe sore, waktunya saya balik, saya duduk dulu balik, saya di depan pintu, duduk di teras bang, karena udah bersih-bersih di dalam. Jatuhnya mau maghrib lah, 5:30. Karena kan kalau kita kan sales dibatasin ke toko cuma sampai jam 5 sore doang. Pulang dari tempat toko cuma setengah jam perjalanan buat ke mes. Sampai 5:30 kita beberes, taruh barang, buat report dulu bang. Yang kita dapetin orderan, kita pakai aplikasi buat bisa dapetin orderan itu buat masukin di aplikasinya. Lagi santai, lagi duduk, tiba-tiba bang, saya ditelepon sama kakak saya. Kakak saya itu empok saya lah, namanya Kak Indri. Telepon, saya angkat, halo assalamualaikum teh, waalaikumsalam. Lu kenapa nggak bilang sama gua? Lu nginep di belakang rumah sakit. Gua nggak ngomong apa-apa teh sama lu. Kok lu bisa tahu gua di belakang rumah sakit penginapannya? Ya lu dapetnya di lantai 2 lagi. Nah kita ngelangak-ngelongok, takutnya ada CCTV dia lakinya pernah di situ, takutnya nginfoin. Kok lu tahu gue di sini di lantai 2? Itu di lantai 2, lu kan ngadepnya mana? Di situ ada pohon mangga kan? Iya teh ada pohon mangga. Udah lu masuk dah. Kuntilanak ngeliatin lu tuh. Masuk bang, saya langsung ke dalam. Saya telepon. Duh teh, lu lain kali kalau kayak begini jangan ngomong aneh-aneh teh. Gue jadi takut kayak begini. Ya udah lu masuk. Nah pas masuk ke kamar aja, empok saya nelfon lagi, jangan ke kamar mandi dulu. Nanti aja habis sisa kalau lu mau mandinya. Nah kita kaget di situ. Teh, lu maksudnya apa sih sebenarnya? Lu ngomong per-peran sama gua nih, kenapa nih tempat penginapan ini ada apa? Udah nggak apa-apa. Udah lu nonton. Ngilangin saya ketakutan kali ya, kakak saya ngomong kayak gitu. Udah saya nonton, saya matiin handphonenya. Udah saya duduk, pas 6:30, ya udah orang hawannya mau mandi, gerah bang. Mandi saya tetap, habis maghrib. Mau mandi, pintu sebelum saya mau tutup, tutupnya duluan bang kenceng. Nah saya bilang takutnya angin dari dalam. Karena itu kan di belakangnya itu ada kayak cerobong buat angin. Itu dari dapur bang, belakangnya itu dapur yang kalau buat makan breakfast kita ada kalau pagi-pagi.
Nah itu kayak ada angin emang kencang. Saya pikirnya dari situ, saya pegang dulu cerobongnya. Wah anginnya nggak terlalu kencang. Tapi ini pintunya lumayan bang, pintu-pintu tua, pintu-pintu jati. Kencang ngegabuk, buk. Ya udahlah kita mandi aja seperti biasa. Nah semandi mau buka pintunya, nggak bisa bang, kayak mampet, macet. Nah HP nih, telepon deh resepsionis. Pak, ini pintunya rusak, saya di kamar mandi. Karena kan saya kalau kamar mandi masih pakai lepis yang saya kerja, saya tinggal gantungin. Ini kenapa Pak ya? Pintunya nggak bisa dibuka. Kamar 201 ya Pak? Lantai 2 pojok. Iya. Iya Pak, itu emang suka agak macet. Kalau mau pindah nanti saya buatin tempat yang mau pindah ya. Udah nggak usah deh Pak, saya main di sini aja. Daripada pindah-pindah lagi saya ribet beresin barang-barang saya. Ya udah Mas, tunggu bentar saya naik ke atas. Naik tuh resepsionisnya. Dibantu sama dia dorong, Mas mundur dulu. Dobrak pintunya. Didobrak. Iya, nggak tahu lah kayak macet atau gimana. Ya Mas, nih agak-agak macet nih pintunya. Ya udah, saya nggak mikirin hal-hal aneh-aneh lah di situ, karena belum terlalu juga kan. Mau tidur jam 9 lah bang, istirahat mau tidur. Jadi saya teras duduk nih kayak bangkunya 2. Ini kan meja juga. Di belakang sini jendela. Ini pintu nih bang. Nah di pintu saya keluar dulu. Keluar nyari angin lah. Ibaratnya ngelihat sales-sales yang lain udah pada nongol belum sih. Nah dari jendela. Kruk. Apaan sih? Bunyi begini. Udah. Aneh ngomong. Udah saya nggak mau mikirin hal-hal ini dah negatif. Positif aja tinggal di situ. Namanya juga kita nginapnya di hotel di belakang rumah sakit, ya pasti story-nya mah ada yang kayak begini-begini. Benar. Udah mau ini, aduh masuk aja dah. Lagian juga sales juga pada datangnya malam kali ini semua. Itu di lantai 1 yang kamarnya full semua, itu belum ada yang pada datang. Oh, oke. Iya. Pada pulangnya jam 10 malam, jam 11 malam, kadang ada yang jam 12. Karena kan sales-sales luar kota pada mau mobil masing-masing bang. Oke, mobil box lah atau apa. Semuanya. Udah saya rebahan dulu istirahat. Nah saya rebahan tidur begini. Langit-langitnya ini plafonnya tinggi bang sekitar 3 meteran. Nah kamar saya kan saya tidurnya. Tempat tidur saya satu lagi di sampingnya. Ada 2 kan saya bilang tadi. 2. Saya rebahan sini. Saya ngerasa di sebelah saya nih kanan, yang ini, kayak lagi ngeliatin saya bang. Kayak ada orang. Kayak ada orang ngeliatin saya, kan kelihatan nih dari sini nih. Iya. Mata sebelah kanan saya ujungnya. Astagfirullahaladzim, siapa ini? Ada yang ngeliatin. Kita nengok, dia nggak ada apa-apa. Udahlah, halusinasi doang nih kali. Mikirin aneh-aneh kali. Capek nih mah. Udah rebahan. Mau tidur, ketiduran tuh bang saya. Jam 11:30 bangun karena bunyi suara banyak orang ngobrol di bawah. Oh rame. Buka pintu dulu nggak ke kamar mandi. Biasanya kalau bangun tidur entah kamar mandi Cimuka atau apa. Kalau ngongok, rame. Pada ngobrol. Udahlah. Nah di bawah ada tukang sekoteng bang. Makan dulu deh. Sambil ngobrol-ngobrol sama sales-sales yang lain. Udah kelar jam 12 saya naik mau tidur lagi. Buang air kecil lagi. Pintu gua nggak mau tutup takutnya macet lagi. Iya. Udah saya emang nggak mau tutup. Nah saya keingetan tuh bang. Wah gua belum sholat isya nih. Ambil air wudhu dulu dah. Ambil air wudhu pas lagi mau giniin ke tangan, ambil air wudhunya. Pas giniin tangan, pintu kubrak kenceng bang. Oke, ketutup lagi. Tutup kenceng, kubrak. Astagfirullahaladzim. Apa gua salah kali mau sholat di sini? Udah lanjutin, pokoknya kalau lagi ngambil air wudhu udah fokus aja dah, udah nggak mau puyengin. Udah kelar, udah gini kaki udah kelar, mau buka pintu, ya Bismillah aja, Bismillah. Kebuka, lancar. Nggak macet itu? Nggak macet. Buka, gelar sejadah. Jadi saya tidur manjang begini, sejadahnya kan ngadep begini. Iya. Kayak orang lagi sholatin. Udah, saya tidur, saya sholat. Baru mau Allahu Akbar. Kanan kiri saya.
yang aturan mau khusyuk jadi nggak khusyuk bang. Kayak begitu mah. Duh apaan sih? Udah jadi nengok jadinya saya aja. Astagfirullahaladzim, ngulang lagi gua. Lagi takbiratul ihram lagi. Allahu Akbar. Udah pokoknya, fokus aja udah mata dimeremin aja. Fokus buat sholat. Pas mau tahiyatul akhir, kan 4 rakaat kan sholat isya. Mau tahiyatul akhir, belakang. Amin, amin, amin. Kayak banyak orang, kayak 10 orang teriak gitu. Amin, amin. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pas terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nengok, Allahu Akbar, nggak ada apa-apa. Itu sekujur tubuh bang. Wih keringet, mandi keringet bang. Udah ini jikiran dulu dah. Sebelum mau tidur, daripada ntar ada yang ganggu aneh-aneh. Pas jikiran sambil merem, itu takut bang. Sendirian di kamar mah. Iya. Udah tuh bang, tidur deh bang. Mau nggak mau dah. Pakai sarung aja udah, pakai sarung, pakai selimut tutupin. Tidur udah enak-enak sekitar jam 2-an itu. Ingat. Karena saya tidur pojokan itu jembang. Jadi kelihatan kan. Tidur. Nah, sarung saya kebuka, selimut kebuka karena tidur mah pasti gerak kan. Ngeliat bangun ngedusin ngeliat jam. Ya Allah jam 2. Gua ngedusin lagi. Nah, di meja. Jadi ini kan tempat tidur saya. Sebelah tidur saya juga ada 2. Ini kan meja. Ya. Kan ada gelas sama air, ya kan. Nah ini kaca nih bang, kayak bekas alat makeup gitulah. Kaca rias lah. Agak bangun, minum dulu, ambil air. Di kaca langsung, ke mata saya, langsung tidur, nggak tahu nggak sadar. Bangun-bangun pas azan subuh. Itu apa itu? Nggak tahu bang. Saya nggak tahu sampai detik pas paginya saya baru mau cerita sama kakak karena banyak kerjaan saya tinggal dulu. Iya. Saya kerja dulu deh. Habis sholat subuh berangkat tuh saya jalan karena ada beberapa toko yang mesti saya kejar harian itu juga. Kelar udah sampai mau balik sampai maghrib lagi saya baru pulang jam 7 malam karena keasikan ngobrol sama orang toko. Pulang sebelum pulang saya mampir dulu buat beli makan. Telepon dulu sama kakak. Teh, jadi gini teh ceritanya. Semalam itu gue banyak gangguan di kamar itu. Gini aja teh, gue nggak usah ngomong panjang lebar. Lu udah tahu semua apa yang gue rasain semalam itu di sini. Ini yang mau gue tanyain, kenapa itu kaca kayak ada pantulan nyetrum ke mata gue tidur. Itu yang makhluk di dalam kaca mau masuk ke tubuh lu. Oh ya. Nah, lu ada yang nge-backup ibaratnya. Jadinya lu cuma ketidur. Nggak kesurupan. Enggak kesurupan. Nah, dipecandain sama kakak biar kitanya nggak terlalu takut. Pertanyaan satu, kalau lu kesurupan siapa yang mau megangin lu? Badan lu segede gitu. Kita dipecandain nih mampu. Jadinya biar nggak terlalu penakut jadinya. Ya Allah, lu lagi keadaan begini lu bercandain gua, aneh-aneh aja. Iya udah, pokoknya aman udah. Lu istirahat, lu kalau mau tidur langsung tidur. Jangan macam-macam lagi kalau malam-malam. Ya gua belum sholat isya teh, seperti biasa mau sholat isya. Sholat isya pada jam sholat isya. Lu sholat isya jam 9 malam. Nah, lu ditemenin lo. Aduh, iya juga ya. Ya kan Tete bilang sendiri. Mau kamar mandi harus habis isya. Nggak boleh habis maghrib. Kenapa? Ketemunya habis maghrib ya? Kagak teh. Pas habis maghrib, gue pintu doang ngegabruk. Kan gue udah bilang, jangan habis maghrib, habis sisa lu mandinya. Emang kenapa sih teh? Lu cerita aja sama gue. Jangan, ntar lu kabur dari tempat itu kalau gue ceritain. Ya udah, tidur mau sholat isya lagi, orang udah azan bunyi, udah kelar azan langsung buru-buru ambil wudhu bang. Buru-buru mau sholat, nggak ada yang ganggu. Aman aja. Aman. Sholat udah kelar, udah beli makan dulu lah buat ngemil tak malam. Takut kebangun atau apa. Udah keluar beli makan. Penjaga rumah sakit, security, kita ngobrol-ngobrol depan. Nginep di mana Pak? Belakang Pak. Oh Wisma mes yang di belakang? Iya, yang di belakang mesnya. Kamar berapa? 12.
201 Pak. Oh yang pojok, yang di belakangnya dapur. Iya. Nggak ada yang aneh-aneh kan Pak? Security. Tahu berarti dia. Nggak ada yang aneh-aneh kan? Nah, emang kenapa sih Pak? Boleh nanya nggak? Saya pertanyaannya tentang di Garut ini. Kenapa 201 itu ada fenomenal apa yang Bapak tahu? Enggak Pak. Jadi ingat nggak Pak zamannya COVID? Ya saya tahu COVID-19. Kejadiannya itu ada orang meninggal COVID di situ Bang. Oh. Di kamar itu. Iya, iya. Jadi flu apa ini pas dicek di rumah sakit kan kita depannya rumah sakit. Dicek nggak taunya kena gejala COVID. Isolasi di kamar itu. Oh, diisolasi di situ. Nggak boleh dibawa ke rumah sakitnya atau ke tempat khusus karena emang ketersediaan peralatannya kurang memadai di rumah sakit itu. Nggak kayak rumah sakit besar pada umumnya. Isolasi lah di situ. Isolasi karena dia stres kali sendirian apa segala macam. Dia di situ di info dari security nih. Nggak tahu dia emang penyakit COVID apa emang dia bunuh diri. Karena stres. Karena bilangnya dari rumah sakit itu ini COVID kenanya. Nah, pertanyaan saya satu Pak. Bapak saya lagi sholat, saya tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Oh, itu yang banyak yang pada meninggal di rumah sakit ini Pak. Nah, karena di situ ada yang kena di situ, jadi kayak apa sih ya narik energi biar ngumpul di situ loh Pak. Iya. Oh gitu Pak, makasih Pak infonya ya. Apa-apa Pak, kalau Bapak masih kuat mah, enggak saya sehari lagi di sini. Oh berarti kuat dong Bapak kemarin. Kamar mandi jangan kenapa-napa kan Pak? Dia tahu loh kamar mandi, pintunya gabrok begitu. Oh ya udah, Pak besok mah saya mah jam 12 siang udah mesti cabut dari penginapan ini. Oh ya udah, mudah-mudahan Bapak sampai rumah selamat dengan tujuan Pak ya. Mudah-mudahan nggak ada yang ngikutin. Maksudnya Pak, sebelumnya ada yang nginep di situ, diikutin sampai rumah, sampai dia balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini, dia datang ke sini cuma naruh kopi doang di kamar itu sama rokok. Udahannya nggak ada yang ngikut lagi. Mintanya itu doang. Minta gitu langsung pulang lagi orang. Pulang lagi katanya. Serius Pak? Iya. Itu rame kok. Emang resepsionis ngasih tahu kalau itu kamar sakral lah ibaratnya. Enggak. Cuman dia bilang ini kamar yang baru direnovasi, bahasanya gitu. Baru dirapihin nih kamar. Tapi dia ngomong pintunya agak macet. Cuma nginfoin itu doang. Oh berarti nutupin Pak. Ya udahlah, mudah-mudahan nih Bapak ntar tidur nggak kenapa-napa. Oh ya udah. Terakhir nih Bang, sebelum saya balik ke hotel yang di Tasik. Jam 1 malam saya ngendusin. Jadi cerobong yang di kamar mandi kan itu dapur Bang. Kamar mandi saya nggak tutup pintunya. Takutnya macet, saya mau mandi atau apa. Saya rebahan tidur. Bau masakan banget Bang. Wangi banget masakannya. Saya kamar mandi ngendusin. Gila masakannya enak amat nih Pak. Jam segini, jam 1 udah masak. Orang gila mana? Bikin lapar aja. Iya. Kalau buat breakfast, dia biasanya jam 7 atau jam 8 baru sediain makanannya. Iya. Ini jam 1 udah masak. Ada cara kali. Kita turun ke bawah. Pak, di belakang dapur ada yang masak. Orang gila mana ya? Dapur mah jam 3 datangnya Pak, kemari. Jam 1 siapa yang masak? Ikut saya Pak ke atas. Di kamar saya bau masakan loh Pak. Cerobongnya kan belakangnya dapur kan? Iya. Gini aja Pak, nggak usah ke kamar Bapak. Bapak ikut saya aja. Kita ke belakang. Nah, sekali mau ngontrol saya ke belakang. Nggak taunya security takut ke dapur itu malam-malam. Nggak berani. Karena saya mau ngeliat juga, dia minta ikut biar ngontrol. Oh, sekalian. Pintunya pintu teralis, Mbak. Teralis besi. Tuh, Pak, digembok kan? Mana ada orang di dalam, orang gembok dari luar. Lah, itu yang bau masakan. Takutnya orang dapur kali, Pak. Masak ditinggal. Entah meledak lu, Pak, di dalam. Ya udah nih saya juga megang kunci, buka.
Dapur kosong, ada apa-apa Pak masakannya. Nah saya ngeliat cerobong itu cerobong kamar saya kan. Itu saya masuk bau asap dari situ. Pak buru-buru yuk cabut ya Pak. Perasaan saya nggak enak Pak. Buru-buru itu security langsung kunci keluar cabut. Ya udahlah Pak ngopi aja sama saya di depan. Daripada Bapak tidur sendirian di atas kan. Ya udah sampai pagi. Saya nggak berani masuk dalam kamar, nggak tidur. Sampai pagi. Orang jam 8 pagi, jam 7 lah. Habis kelar dapat makanan breakfastnya dari dia. Kelar makan, saya tidur baru. Sampai jam 12 ini ya? Sampai jam 11. Oh jam 11, jam 12 check out. Udah saya balik check out. Ngomong sama resepsionisnya, saya terakhir ke sini. Nggak bakalan saya kesini lagi Pak. Kapok ya? Saya nyerah bener. Emang kenapa Pak? Wah udah males deh saya cerita-cerita lah. Security rumah sakit yang tahu noh. Ngobrol aja sama security rumah sakit. Udah balik nih, saya dapat info. Lu udah mau jalan nih ke Tasik, kata abang. Iya. Dana masih cukup gak? Alhamdulillah masih cukup nih. Ya udah, lu jalan dah. Kalau naik travel ke sono 50.000 bang. Dari Garut ke Tasik 1 jam 1 jam setengah, 2 jaman lah kurang lebih. Karena kan dia banyak ngetem ya. Iya. Nyampe di Tasik, turun di terminal, kita nanya karena kita awam. Pak, penginapan di sini yang murah, hotel di mana? Oh ada di lorong ujung jalan sini sebelah kanan itu tempatnya, hotelnya. Cuman hotel tua loh. Mau ndak? Mau, saya mah. Orang saya butuhnya nyari yang namanya juga sales, nyarinya yang termurah budgetnya. Budgetnya minim ya? Iya. Saya searching di Google, nggak ditampilin itu kamarnya seperti apa. Main saya datang ke penginapannya, pas saya lihat, ini hotel apa hotel ya? Kebangunannya tua. Tapi ada itu di Google? Ada. Ada di Google. Cuman nggak ada foto-foto kamarnya? Nggak ada foto-foto kamar. Itu kayak hotelnya itu kayak museum di kota tua. Bentuk bangunannya kayak bentuk gitu? Bangunannya. Nah, saya kira mah hotel, terus juga depannya juga ada mobil, berarti ada yang nginep. Iya. Terus banyak motor, berarti ada yang nginep. Saya masuk ke resepsionisnya. Isi Pak, mau pesen kamar. Udah booking pakai aplikasi. Emang aplikasi apa Pak? Oh ada aplikasinya. Oh enggak booking, saya langsung tadi dari travel ditunjukin ke sini. Mau yang 100.000 apa yang 60.000? 60.000? Iya. Bilang 60.000 yang apa? Nggak ada apa-apa, cuman adem kamarnya. Di sini mah adem semua. Yang 100.000 AC. Oh. Cuman AC di depan kamar saya nih, di depan resepsionis, itu kamar semua. Itu lagi full. Yang AC full? Iya, dia bilang. Kalau mau tuh di belakang. Belakang 60.000. Kamarnya ada 4. Di kamar belakang tuh ada 4. Yang nempatin abang sama 2 orang ada. Tapi 2 orang ini mau cabut. Cuman abang doang nanti sendiri malamnya. Sorry, ini 2025 kan? Iya. 60.000? 60.000 hotel. Hotel ini ya? Hotel. Sekelas hotel 60.000. Ya kan pasti ada tanda kutipnya itu hotel 60.000. Ya karena emang nyari tadi murah ya? Iya. Nyarinya budget yang murah. Ya kita ke situ. Iya. Nyampe, kita booking lah. Nggak ada resepsionisnya. Pak, boleh lihat kamarnya nggak? Dulu sebelum saya nempatin. Di sini peraturannya bayar dulu, boleh langsung lihat kamarnya, boleh langsung tempatin. Lah di mana-mana mah kalau kita baru mah bisa kasih unjuk dulu. Ya, lihat dulu. Kamarnya, lihatnya minimal tuh ada katalognya. Ya, foto-foto ngelihat kamarnya. foto-fotonya, ini nggak ada. Gimana saya mau masuk kamar? Ya Bapak ngeliatnya ini sekeliling Bapak bagus nggak? Bagus sih kamar depan mah. Ya kan kita nggak tahu kamar belakang. Ya udah dah, saya nggak mau ribet. Udah tuh bayar 60.000. Buat berapa hari Pak? Nggak, saya sehari dulu. Saya mau tahu maksudnya. Nyoba dulu. Nggak bisa Pak, minimal 3 hari. Loh? Diinfoin. Aku bingung nih hotel minimal 3 hari. Ya udahlah, cuma 180 doang. Kalau nginep di hotel yang gede juga 180, gue sehari pasti. Sehari ya? Ya udah bayar lah, bayar.
Jadi Pak, Bapak bawa apa? Bawa tas kecil doang sama ransel. Tas kecil mah sampel. Tas ini dalam. Ini resepsionis di tengah. Ini kamar ada 6. Di atas ada 6 lagi. Itu full, Pak. Ya. Saya diajak ke belakang, lorong. Setiap lorong itu ada pajangan lukisan zaman dulu. Mas inget tuh ada tulisan lukisannya 1928 sampai sekarang 2025. Buset dah. Berarti ini hotel dari zamannya bentukannya seperti ini sampai seperti ini masih ada. Nggak berubah bentuknya ya? Nggak berubah. Dari sesuai lukisan itu ada. Udah, kita masuk. Pas jalan, ada kamar 4 bener. Kamarnya kayak kamar bentuk kotak gitu. 1, 2, 3, 4. Di tengah-tengah sini ada sumur. Oh, jadi ngelilingin sumur? Ngelilingin sumur. Ini sumur tua, nggak ditutup. Ada kelihatan kalau kita ngelongok tuh sumurnya. Aneh juga berarti. Aneh. Ini sumur di samping pojok pas. Ini kan kamar 2. Nih kamar saya di sini. Ini sumur. Ini kamar 2. Sebelah sininya kamar mandi. Kamar mandi tidak bisa, Bang. Oh, di luar. Kalau 60.000 mah. Di luar kamar mandi. Kamar mandinya ada 2. Jadi yang satu kamar mandi khusus buat buang air besar, satu lagi khusus buat mandi. Oke. Dipisah dia. Nah, saya lihat, ini saya mandinya ngambil air sumur sini apa enggak? Nimba. Masalahnya depannya sumur. Kagak, Pak, udah ada ini kerannya dalam. Oh, ya udah. Masuk ke kamar saya. Masuknya gimana, Pak? Dia pakai kartu. Cuma kartunya diselipin di lubang angin. Slot, kebuka ada kunci di dalam. Oh, jadi kunci slot begini. Pintunya begini. Keren. Pakai kartu. Emang kartu keren. Dibuka buat slot dalam kebuka. dikira ditempel enggak ya? Enggak. Aduh, slot. Kamarnya kok begini? Nggak ada jendela, Pak. Jendelanya tuh di belakang. Di pintu nggak ada. Masuk, lihat. Set. Bujuk. Ini serius kamar saya, Pak? Iya. Ini saya kasih gambaran, Pak ya. Begitu saya masuk nih, Bang. Kamar itu. Buka pintu, masuk. Sebelah kiri saya, meja rias. Meja rias zaman dulu, tau lah. Ukirannya, terus pinggirannya, lemari, 3 pintu, lemari kayu jati gede, Bang. Nah, pas saya lihat tempat tidur saya, lebih ajib lagi. Tempat tidur saya pakai kelambu, Bang. Kelambu putih. Ini saya bilang, ini gue nginep di film horor kali ini. Nginep kayak begini. Kok ada hotel kayak begini? Aduh. Nah, saya tidur di sini, kalau pala di sini, nih samping kiri, kanan saya, ini jendela. Jendelanya kayak jendela zaman dulu yang kebuka begitu, tapi ada besi-besinya. Oh iya. Nah, nah saya buka jendela, lihat itu kebun kosong, Bang. Wah, lebih ekstrim lagi. Terus sampai saya bilang, aduh, gua nginep di sini, gua udah bayar 3 hari, nyari lagi jam segini, gua belum tentu ntar dapat, ngongkos lagi. Udahlah, kalau emang ini parah, sehari aja udah cabut ah. Ngeri juga nih, karena nggak ada TV. Nggak ada hiburan, cuman pakai handphone, casan aja, cas buat ngecas. Pak, kalau mau ngecas lampu matiin. Kenapa mati lampu? Nggak tahu, bahasanya gitu. Nah, saya ngetes, maghrib lah, udah mau maghrib, baterai gua habis lagi, ngecas lah, set, lampunya mati. Kok gitu? Nggak tahu lah aturannya gimana. Saya cabut, nyah lampunya. Iya. Gue gimana tidurnya jadinya? Udahlah, biarin handphone lah. Ntar aja kali, ntar kalau kita bangun pagi, cari warung atau apa, ngecas dulu sebentar, sejam juga penuh. Udah, beneran tuh. Ngerasain penginapan yang bener-bener ekstrim buat saya. Kirain cuman look tampilannya aja kayak begitu. Gangguannya lebih dahsyat di situ. Ini di Tasik baru masuk aja vibes-nya saya udah dapet ini yang kayak begitu. Di depannya sumur,
pintunya begini, kamar mandinya begini, terus sampai tidur aja pakai kelambu. Jadi rumah nenek. Iya, kayak bener-bener rumah nenek banget. Udahlah, rebahan, tentang aja udah. Orang kita udah capek, tentang lampu sengaja nggak mati, ngeri tempat-tempat kayak gitu. Nah, saya mau tanya info lagi, lampunya juga unik. Lampunya gede bolamnya, cuma warnanya kuning. Lampu ayam gitu ya. Nah, tapi nggak terlalu kayak lampu ayam begini, bukan. Lebih terang nih kayak lampu-lampu begini dah. Oke. Lebih terangan Tapi dikit. agak kuning. Tapi agak kuning. Tapi gede lampunya. Iya. Waduh, lampu kayak begini, kamar kayak begini. Ya, bismillah aja, mudah-mudahan nggak kenapa-napa dah. Sebelum tidur sholat isya. Nah, sholat isya di kamar itu lebih ekstrim. Ambil air wudhunya saya ke kamar mandi lewatin sumur dulu. Iya, iya. Masuk lewat sumur, ambil air wudhu. Suara timba, klek, krek, 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 kayak ada yang narik. Goblok. Terus gue lihat, nah pas lagi ada yang bunyi kayak gitu, 2 kamar yang depan samping kanan kiri kamar mandi kebuka. Krek. Lagi ngapain bang? Ambil air wudhu bang. Oh, bang mana bang? Balik lah, udah jatuhnya balik saya mah. Yang sebelahnya juga gitu. Lu balik juga? Kata sama-sama sales nih ngobrol-ngobrol. Iya bang, gue balik juga. Gue mau lanjut lagi. Gue mau ke Cirebon sama ke Indramayu. Sama gue juga. Lu dapat travel mana? Dia jadi ngobrol lah tuh. Saya di tengah-tengahnya. Dengerin aja. Saya diinfoin. Pak, baru ya? Sales baru di sini? Iya pak, sales baru. Kamar mana? Tuh kamarnya. Oh situ. Itu mah bekas kamarnya cewek tuh si Feby. Dulunya dia ngomong, Feby sales apa? Ada sales balsam lah, dia bilang. Tapi dia udah 3 tahun yang lalu nggak kesini lagi. Nggak tahu, saya juga nggak ada kabarnya. Biasa suka ngumpul kita di sini belakang. Ini 4 kamar ini biasa langganan dia semua. Emang udah tahu vibes-nya gitu. Ya emang kayak begini modelnya. Cuma diinfoin, jangan keluar jam 10 malam pak. 10 malam. Jangan keluar jam 10 malam. Kalau mau buang air besar ataupun mau kencing, tahan aja sampai pagi. Oh gitu pak, berarti ada sesuatu dong pak. Ntar juga situ tahu. Iya. Cek aja sendiri. Ya udah, dia keluar nih pak, balik. Udah botas apa? Malam-malam itu pulang? Malam, balik. Karena kan dia supir. Oke. Nah keluar, berarti kan saya sendiri dong bang. Di belakang itu. Jaraknya dari situ ke depan sekitar 100 meteran lah. Kan lorong. Sampai ke depan. Ya kita mau sholat, namanya juga. Udah ambil wudhu, masuk pintu, slot dulu pintunya. Slot, sholat gelar sejadah. Baru dah. Allahu Akbar. Awalnya biasa aja, nggak apa-apa. Pas sujud, pas ruku, ada kurang lebih 20 orang di depan saya lagi ruku juga. 20 orang? 20 orang. Di dalam kamar? Dalam kamar. Emang kamarnya gede bang? Iya. Ruku semuanya. Saya bangun, sami Allahu liman hamidah, nggak ada, sepi. Udah pas mau sujud, kanan. Gitu. Allahu Akbar, kok sama kayak di Garut. Apa jangan-jangan dia ngikutin gua pikirannya. Udah, sholat lagi dah. Bangun. Karena sholat maghrib itu bang, masih habis azan maghrib. Kalau di mana-mana kan azan maghrib biasanya kan makhluk-makhluk kayak gitu kan keluar bang. Ya udah, saya mikirnya udah pasti nih penghuni sini lah. Yeah. Dia nggak seneng kali gue sholatin di tempat yang namanya satu tempat kita sholatin, pasti ada makhluk yang nggak seneng. Mungkin tak kepanasan atau apa. Saya kurang paham dah. Udah, pas sudah bangun, mau tahiyatul akhir terakhir, pas mau terakhir, saya mengucapin salam nggak bisa bang. Kayak nggak bisa ngapa-ngapain, badan nggak bisa gerak. Itu ada sekitar 10 menitan.
Nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Badan nggak bisa gerak sama sekali. Ini tangan mau diginin aja nggak bisa. Kaku gitu ya? Kaku semua. Nengok ke kanan kiri nggak bisa bang. Ya udah dalam hati aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abis kelas sholat, tong. Capek bang. Lemes badan semua. Kayak apa sih? Kayak energi kita kekuras kayak abis kerja berat. Lempeng badan. Udah ketiduran. Saking capeknya tiba-tiba ketiduran bang. Tiduran di saat pas lagi sejadahnya masih belum saya lipat-lipat. Berarti di lantai nih? Di lantai tidurannya. Tidur di lantai. Kebangun jam 11. Bangun jam 11. Pala saya ngadepnya pas banget di kolong tempat tidur. Pas bangun. Astagfirullahaladzim. Kaget saya langsung. Di kolong tempat tidur, makhluknya hitam, berbulu. Begini bang. Langsung astagfirullahaladzim. Orang saya sawan langsung. Sawan bangke itu ibaratnya. Langsung buru-buru buka pintu. Mau buka pintunya susah kan, selot itu. Iya. Buka dulu. Langsung buka, langsung kabur ke depan. Saya ngomong, Pak, tolong Pak. Itu di belakang takutnya ada bangke kali. Saya mah mikirnya gitu. Nggak mau ngomongin hal-hal kayak gitu. Takutnya entah tersinggung lah pihak situ atau apa. Wah, kayak ada bangke di bawah kamar tidur saya. Samperin, ngelongok. Pas saya juga ngelongok. Astagfirullahaladzim, nggak ada apa-apa. Itu tadi apaan ya? Nggak ada apa-apa, Pak. Nggak tahu tadi saya ngeliat hitam-hitam kayak berbulu gitu. Takutnya bangke, Pak. Saya nggak berani. Oh, nggak ada apa-apa. Udah, saya ke depan lagi ya. Kalau ada apa-apa ntar panggil aja saya ke depan. Oh iya, Pak. Udah. Pas setiap dia udah keluar, saya tutup pintu, saya ngelongok mulu. Takut lah. Iya. Digituin. Duh. Nah, saya tidur lagi, tutup. Ya lah pakai kelambu, takut nyamuk kali. Udah saya tutup pintu, tidur. Mau tidur. Baru kayaknya 15 menitan sekitarannya. Kasur bek. Kayak digoyang-goyangin bang. Iya. Allahu Akbar, apalagi nih. Aduh, di mana udah pokoknya mau ada goncangan di kasur, paksain tidur udah pokoknya. Saya takut kan kayak begini. Bok. Nggak lama reda tuh. Baru tuh bisa tidur bang. Set. Tidur, pas bangun udah subuh. Oke. Subuh, sholat subuh. Kelar sholat subuh, udah deh saya buru-buru cabut dari tempat itu. Bukan baru cabut, mau nyari orderan. Hari pertama itu. Malam pertama di tempat yang nemuin hal aneh kayak gitu. Iya. Kunjungan ke beberapa tempat, kelar kunjungan, jam makan siang ketemu sama salah satu toko yang terbesar lah di daerah Tasik. Saya cerita, saya nginap di sini. Tapi gini loh kok, saya ketemu yang aneh-aneh kok di sono kok. Wah, emang tempat itu memang horor. Oke. Karyawan saya aja 5-5-nya nggak ada yang mau lagi nginep di situ. Itu udah banyak yang tahu nih. Udah ada yang tahu. Dunia sales tuh tahu semua. Tapi kalau untuk domestik, kalau buat nginep di situ nggak ada yang mau ngasih tahu tempat itu. Cuman khusus sales doang. Sesama sales yang ini, karena kan kayak kita nih satu keluarga mau nginep di sono, nggak mungkin kan kita cari yang murah. Iya benar. Pasti yang mahal, yang bisa dapat makan, yang dapat bisa sarapan, terus ada kolam renangnya kalau mau keluarga. Yang mewah. Lah iya yang mewah. Lah kita sales nyarinya yang termurah. Kalau bisa di bawah 60 kita tidur. Udah, tuh engkonya ngomong. Lu kalau lu mau mah tidur di tempat gua aja. Gudang gua kosong. Tapi ada security doang yang tidur situ. Lebih gila lagi gua tidur di gudang sendirian. Nggak ada orang, mampus gua tidur di gudang sendirian mah. Udah lah kok, gua di sini aja nggak apa-apa. Lu mah kalau takut jangan lu ceritain. Lu takut lu ceritain. Udah, kelar ngobrol-ngobrol, balik kunjungan. Jam 5 sore udah balik.
ngobrol dulu deh sama resepsionis, sama penjaga hotel situlah. Ngobrol-ngobrol, terus nanya sama housekeepingnya, ada housekeeping, udah tua housekeepingnya. Emang sesepuh dah kayaknya di situ. Tua banget. Saya baru nemuin housekeeping bongkok. Bukannya saya ngomongin fisik orang itu. Enggak, emang dia jalannya gitu, kayak agak bongkok gitu. Ya, karena udah tua juga ya. Iya, udah tua. Udah uzur lah, udah sekitar. Orang dia cerita di umur 80 kok. Oke. Housekeeping tertua, hotelnya tua juga. 80 tahun. 80 tahun masih kuat buat ini. Iya. Saya ngobrol. Kayak ini tempat emang dari dulu seperti ini. Dari saya belum lahir. Ngituin udah ada. Oh. Kok aneh ya di hotel ada sumur? Walah, orang sumur sejarah kok. Oh, sejarah. Ngapain dihancurin? Bisa domelin sama pemerintahan sini. Orang ada sejarahnya kok, itu sumur. Makanya nggak boleh ditutup, nggak boleh diniin. Wah lah, ya udahlah. Kayak saya tidur aja. Walah, nggak boleh lah tidur maghrib. Mau diangkut setan kamu? Ya emang bener. Kita itu nggak boleh tidur pas maghrib. Benar. Habis sisa boleh baru tidur. Maghrib itu nggak boleh dianjurin buat tidur. Rebahan doang di kasur habis salat maghrib. Kebablasan tidur capek. Iya. Kan nggak boleh tidur maghrib. Bangun jam 9. Nah, main handphone aja. Nyetel rajin-rajin lah. Lagi temen-temen rajin kan sekarang ini. Nontonin. Nggak taunya lihat udah 10:30. Kebelet lah. Mau buang air besar. Gua harus lewatin sumur. Iya. Gua harus nemuin tuh kamar mandi depan sumurnya. Buka pintu kamar mandi di sumur. Maksudnya kalau keluar dari kamar mandi itu kan depan sumur. Udah, saya lihat, masuk, mau keluar, ngelongok. Dia ada perempuan di pojokan. Pakai bajunya kayak pakai baju housekeeping yang udah tua, yang tadi sore saya ketemu. Tapi beda baju housekeepingnya. Bajunya kayak garis-garis kembang-kembang. Tapi kayak pakai bukan kalau bapak itu kan kemeja, celana hitam. Ini perempuan kayak dress warnanya sama kayak bapak itu. Dress segini lah, sedengkul. Duduk tapi begini doang. Saya kira dia capek, habis ngurusin ini mungkin masuk malam kali. Ya, misi ya kak. Saya mau numpang ke kamar mandi. Diem aja pak, nunduk. Tapi tangan begini, saya kira lagi main handphone. Lagi mungkin pakai handset kali atau apa. Lagi istirahat. Karena di samping WC itu kan sebelum kamar orang ada bangku. Dia duduk situ, nunduk begini. Ini saya depan nih, saya mau ke situ. Iya kak. Iya. Nggak ngomong iya maksudnya. Ya, saya bilang, iya kak. Udah masuk. Pas masuk, lagi enak-enak kok di kamar mandi. Ada yang ketawa. Aduh. Tapi jangan-jangan dia nih yang tadi. Gua lewatin dia lagi. Gua harus keluar pintu ini, kok ngelewatin dia lagi deh. Iya, balik kamar ya. Waduh, bangke nih mah. Abis ngomong gitu dah, bisik-bisik di kamar mandi ngomong gitu. Dia teriak lagi. Wih, gokil bang. Gue digituin. Aduh. Yang namanya di kamar mandi gak boleh baca-bacaan. Udah, gue bodo amat dah. Baca-bacaan aja, orang gue takut. Sakit takutnya. Iya. Aduh, gimana nih? Buka pintunya, ngadepnya pas dia banget bang. Buka pintu nih, ngelongok. Itu dia lagi duduk. Buka, dia ngelongok nih. Gue buka apa gue langsung lari, langsung kamar mandi, kamar gue. Apa gue langsung ke resepsionis? Itu banyak tuh pertimbangan tuh di pikiran di dalam kamar mandi. Mau buka, ngelongok, lagi begini bang. Mainin kaki. Iya, mainin kakinya doang yang gue lihat karena bukan dikit. Lagi begini. Aduh, itu kali ya orangnya ya.
apa yang di kamar mandi. Takutnya itu karyawan sini lagi denger musik atau apa. Pikiran gua. Gua buka agak gedean bang pintu. Dia ngelongok bang begini bang. Tahu gak? Mukanya pucet parah. Tapi cakep orangnya. Bibirnya ini nyentuh kuping. Senyengirnya. Gini. Langsung giniin. Oh, bang, langsung gue masuk bang kamar. Tutup pintu. Celer, gue tutup slot. Gue langsung ke ini tutup kelambu. Gue pakai selimut nutupin badan. Gue bilang, gila. Ini kayak apa sih ya? Bibirnya kayak gue pernah nonton kayak Joker gitu, gede, gitu lebar. Itu apa ya? Giginya kelihatan, cuman gitu kayak geroak-geroak, kayak bolong-bolong gitu. Tapi serem banget tuh bang. Tapi cakep, look mukanya tuh cakep. Ya gue yang dari beberapa yang lalu gue pernah nemuin hal-hal yang kayak gini, rata-rata hancur. Ini baru kali ini gue ngeliat cakep itu perempuan sebenarnya. Tapi bibirnya aja agak panjang. Aneh gitu ya. Aneh. Bang, astagfirullah gue masuk, gue tidur. Lagi-lagi kasur gue digoyangin bang. Guduk. Tuh, goblok nih yang di bawah nih, jangan-jangan nih, kolong nih. Di kolong nongol lagi beneran, gue dobrak sama gue cabut, gue tinggalin dah barang gue dah. Gue bilang, pas dalam hati ngomong kayak gitu, berhenti bang. Ngongok udah gue. Nggak ada. Lemari, gubrak, tiga-tiganya bang, tutup jeger. Gue kabur bang langsung. Keluar gue, depan resepsionis, ngomong. Pak, gue di sini aja dulu ya ngobrol sama lu pak. Kenapa lu kok pucet amat muka? Ini pak gue jujur aja pak, gue dari kemarin gue nggak beres nih nginep di sini. Gue digangguin hal-hal yang aneh nih. Gangguin apa sih? Yang awal pertama ada gue ngomong, gue ngeliat tuh lagi sholat, gue kelar tidur, bangun, gue tidur di lantai, gue ngeliat makhluk aneh berbulu, serem mukanya, itu ngadep muka gue banget. Itu gue sampai kabur, gue nyamperin lu, gue bilang bangke, itu makhluknya yang gue bilang sama lu. Nah, kedua kali kasur gue digoyang-goyangin. Gue nggak tahu entah tuh makhluk itu kali yang goyangin. Ketiga kali gue di kamar mandi ngelihat perempuan, bajunya sama nih kayak housekeeping si bapak kakek itu. Tapi dia kayak udah baju lusuh, kayak udah kumel lah bajunya, udah zaman dulu kali. Oh, dia ngomong langsung, bibirnya mangap kayak begini. Resepsionisnya ngomong kayak begitu. Iya pak, kayak begitu. Oh, dia nongol lagi ternyata. Nongol lagi? Maksudnya pak? Iya, dia udah lama nggak pernah nongol-nongol hal kayak begini lagi. Ini ownernya dulu, ya nggak tahu lah, saya juga cerita detailnya. Ini ownernya dulu yang ngusir dia. Nah, ownernya ini udah meninggal, ganti anaknya. Nih hotel ini. Nah, nih siapa? Yang ini nih makhluk ini gue nggak tahu nih dari mana nongol lagi. Ini gue baru nemuin dari sales-sales yang lain. Lu doang yang nemuin nih. Ketemu yang kayak gitu lagi. Itu kejadian 10 tahun yang lalu bro, yang kayak begini ketemu. Belum main lama berarti ya? Iya dia bilang. Nah, kenapa lu yang ketemuin? Ada apa sih bro sama diri lo? Digituin gue sama resepsionis bang. Nah gue cerita lah keluarga gue. Selak buluknya keluarga gue kayak begini tentang dunia hal-hal malam gelap beginilah. Oh dia bilang, oh pantes. Entah mungkin dia mau ngasih tahu tentang diri dia ada di sini. Ataupun dia mau nginfoin ke lu. Kalau gue ini ya mungkin hatinya nggak tenang atau apalah atau gimana lah. Nah, udah. Terus itu yang di gua sholat tiba-tiba rame 20 orang itu depan ruku, itu siapa pak? Itu dia pak. Kenapa bapak didatengin pas lagi sholat ruku itu kayak diganggu? Ya itu bawaan dia tuh yang perempuan itu. Wah gokil. Mungkin dia tahu kali ada 2 sales yang cabut. Bapak sendiri. Bapak yang diniin berarti. Nah 2 sales itu jorok di dalam pas sebenarnya. Ngerokok di dalam. Oh, asal ya? Iya, terus juga bungkusan bekas sampah berantakan. Nah, cuman kenapa bapak sendiri yang sholat di dalam,
Bapak yang kena. Kenapa nggak yang jorok gitu yang dihajar? Kenapa Bapak? Berarti kan ada sesuatu di diri Bapak kan. Kenapa bisa kayak gini? Itu resepsionisnya pas ngomong kayak begitu, dia ngomong, udah Bapak tidur aja istirahat. Besok pagi insya Allah nggak ada apa-apa. Dia bilang gitu. Nah, dia cuman bilang, kalau Bapak nanti kelar penginapan di sini, entah kapan lantar Bapak pasti kesini lagi dah. Bakal balik lagi. Digituin sama dia, nanti Bapak bakalan kesini lagi. Nah, udah saya rebahan deh, tidur, balik. Karena udah lega nih diceritain sama nih orang. Rebahan, bangun, udah ini. Coba baru hari kedua tuh, Bang. Udah balik. Seperti biasa kerja. Itu sepanjang kerja mikirin hal itu. Kepikiran. Masalahnya momennya kenapa ntar malam nih bakalan ketemu lagi, yang aneh apa lagi nih maksudnya. Udah persiapin mental. Iya, harus lebih kuat nih kayak begini. Jadi semakin banyak saya menceritakan hal seperti ini, semakin kuat daya tarik mereka orang buat deketin kita. Abis ngomong kayak begitu, tiba-tiba di toko ada satu orang perempuan kesurupan, Bang. Oke, iya. Saya cerita sama cece-nya, cerita tentang hal itulah. Security lagi. Kasirnya lagi bengong. Ngedengerin saya cerita. Dia duduk ke bawah, dia ketawanya sama yang semalam. Oh, sama persis. Goblok, dia nongol. Di perempuan ini lagi. Kita tanya, nih perempuan lagi kenapa? Lagi main, Bang. Oh, pantes. Gue ceritain kayak begini, dia yang masuk. Masuk ke dia lah. Ngobrol. Kenapa? Salah saya apa digangguin? Keluar sendiri, ngilang. Nggak sempat ngomong. Nggak bisa ngomong. Udahlah, gue nggak mau peduli. Cecenya gue ngomong, alah Mas, lu jangan ngomong ini lagi lah. Nanti kasir gue semuanya kesurupan lagi di sini. Ya udah nggak apa-apa, orderannya yang penting mah masukin dulu. Ya udah itu aja orderannya. Udah balik. Jam 5 sore. Balik penginapan. Mau sebelum 5:30 saya telepon kakak saya. Ya karena ini udah darurat lah bahasanya. Saya nggak mungkin bisa handle lagi nih walaupun besok terakhir ibaratnya. Tapi ini malam pasti kan mau nggak mau. Saya di Tasik itu seminggu sebenarnya. Karena di penginapan ini kuatnya bertahan 3 hari. Karena emang dia nginfoinnya bayar harus 3 hari. Ya. Udah ngomong sama kakak saya, Teh, udah lu nggak usah ngomong. Udah tahu dia ya? Iya, udah nggak usah ngomong. Udah, intinya baca-bacaan aja. Lu tidur seperti biasa. Kalau ada gangguan apa, lu pastiin lu harus tidur. Jangan kemana-mana, udah di kasur aja. Mau digoyangin, mau diapain, tidur. Oke, dipaksa tidur berarti? Iya, harus dipaksa tidur. Kalau enggak, lu jam segini masih sore, lu keluar beli antimo 2, kayak lu minum biar lu tidur ibaratnya. Cari obat tidur lah biar bisa tidur. Ngomongnya begitu. Abis ngomong begitu, langsung di suara telepon, Bang. Lagi kedua kali. Ibu saya ngomong, lu ngomong apaan sama Mpolo? Ini Mpolo kesurupan. Kesurupan? Matilah gua. Di Jakarta kan? Iya. Kok ketawanya ketawa yang di sini loh. Sama itu? Iya. Dia ngomong, kenapa lo? Emang? Enggak Bu, nih tadi ceritain ke kakak ngomong begini. Udah tutup belum, matiin handphonenya. Sial dangkalan nih makhluk nih masuk ke tubuh anak gua nih. Sama ibu saya diomongin gitu. Matiin. Saya bego Bang di kamar sendirian abis denger kayak begitu. Empok gua kelar empok gua kesurupan nih, apalagi nih gua di kamar nih sendiri nih. Nggak lama ibu saya telepon lagi. Udah aman. Deh, lu tidur aja, tidur. Nanti aja gue ceritain kalau lu udah pulang dari luar kota. Lu masih ada 4 hari lagi kan di Tasik. Ya udah, abis lu pagi kelar, lu jangan nginep di situ lagi. Lu cari penginapan yang ini, lebih mahal nggak apa-apa, ntar gue transfer dari sini. Buat tambahan lu masih lanjutin toko lagi. Enggak sih Bu, ini toko
3 hari ini udah digeber semua. Udah beres semua. Udah dapat orderan lumayan lah. Jadi tinggal balik doang. Ya udah, lu kelar sebelum jam 12 siang, jam 10 pagi lu udah harus keluar dari tempat itu. Oh iya Bu. Kan masih malam jatuhnya, Bang. Iya. Nih gua apa lagi? Habis ngomong kayak gitu ibu gua. Soalnya disuruh harus paksa tidur. Nggak bisa Bang dipaksa tidur kayak gimana pun kalau lagi takut mah. Kepikiran juga kan. Iya pikirannya mumet, beban itu. Udahlah duduk di kursi rias. Meja rias depannya kaca. Udah dibilang sama orang tua, lo kalau malam jangan suka ngeliatin kaca. Makanya di rumah saya emang nggak pernah ada kaca Bang. Kalau di rumah saya mau di kamar mandi kayak mau wastafel nggak ada kaca. Sama ibu saya dilarang ada kaca. Karena buat pantulan makhluk-makhluk itu ke dalam diri kita. Waduh. Udah ngobrol aja. Depan kaca, malah saya ngobrol sendiri. Depan kaca nih, saya seolah-olah ngobrol sama diri saya sendiri. Kenapa sih lu? Selalu lu yang diniin. Kenapa ini? Lu tau gak Bang? Di kaca wujud diri saya sendiri, dia ngomong. Itu wujud diri gua sendiri ngomong, lo yang mau dijadiin tumbal di sini. Gua kabur Bang langsung. Kabur, mau buka selop, di kacanya masih ngomong. Mau kabur lu, mau kabur, nggak bisa kabur lu dari sini. Kedenger Bang di kuping. Buka selop langsung saya keluar deh tuh. Nggak mau masuk lagi. Panggil lah itu resepsionisnya. Bang, gua mau cabut dari tempat hotel ini aja. Ada urusan keluarga, gue urgent buru-buru. Ya udah Mas, saya lihat ke dalam dulu ya, takutnya ada barang yang rusak atau apa. Oh iya silakan. Sekalian aja gue beresin barang gue. Oke, barang resepsionis Iya. itu. Dia lagi ngeberesin, masukin barang gue, baju gue, semuanya masuk. Sampai yang ketinggalan itu sendal di kamar mandi. Oke. Karena habis ambil air wudhu. Karena ngeliat tuh perempuan, gue kabur Bang. Nyeker. Lari, nyeker. Udah, ya tinggalan sendal doang di tempat itu. Itu resepsionisnya ngomong, Bang, kalau ada masalah apapun ngomong ke saya. Jangan dipublikasikan keluar ya. Ngomong begitu resepsionisnya. Saya cuma bilang, iya Pak, makasih Pak ya. Saya cabut ya. Saya ada urusan soalnya. Baru mau bawa tas, resepsionisnya masih dalam. Sampai ketemu nanti ya. Ntar Bapak kesini lagi kok. Dia tahu gue bakalan ke situ lagi Bang. Udah gue keluar mau ke depan resepsionis. Lu yang di belakang siapa? Dua Bang resepsionis ya. Sama orang itu. Orangnya sama. Dia ngomong resepsionis. Dia abang apaan sih? Orang saya dari tadi di sini. Tadi gue keluar Bang. Gue bilang gue mau check out karena gue ada urusan keluarga. Nah, lu nganterin ke dalam katanya ada yang mau diberesin di dalam karena takut ada yang barangnya rusak, ya kan? Bang, di mana-mana hotel tua begini, kalau udah mau check out mah pulang, nggak ada yang ngomong ini mau dirapiin atau apa. Udah lu bodo amat, gue cabut lah. Udah, pas ngomong pas kita nengok lagi ngomong. Di bener resepsionis di dalam siapa? Dia sampai ngomong, ntar kamu bakal balik lagi ke sini. Udah kok cabut Bang. Tidur di stasiun. Karena gue dapat tiket pagi jam 10. Kereta ya? Kereta. Gue tidur di musolanya. Karena gue tidur di depan bangku gitu banyak nyamuk. Tidur di musola. Pas azan subuh, sebelum azan subuh. Itu ada orang kayak baca Quran lah. Ada yang sambil nunggu kan baca Quran. Udah lah gue ambil air wudhu dulu sebelum mau balik lah. Pas kelar ambil air wudhu, sebelah bapak-bapak ngomong, dari mana Nek? Dari hotel gitu tuh Pak. Jangan lupa ya nanti balik lagi ke sini. Bapak-bapak itu ngomong. Dia keluar, saya ikut keluar. Ngomong sama security, Pak, tadi bapak-bapak yang keluar dari sini kemana? Nggak ada bapak-bapak Pak. Dari tadi bapak doang yang keluar di sini. Ada security di depan nih. Goblok nih. Apa lagi nih gua. Mau balik aja gue diginiin. Udah. Jam 10 pagi balik ke rumah. Ibu cerita.
Lu tahu gak pas lu kesurupan apa? Lu mau diikat sukma lu di tempat itu. Berarti bener mau jadi tumbal ini? Ya, nggak tahu lah bahasanya. Orang tua dapat infonya dari makhluk begitu. Oke. Ini lu mau dibawa ke sini, jadi lu nggak boleh dibawa pergi. Nah, gua di sini kayak apa sih bahasanya doain lu lah, biar lu bisa pulang. Nah, permintaan dari nih makhluk tunggu sampai jam 10 pagi, baru bisa pulang. Lewat dari itu saya nggak mau tanggung jawab. Bahasanya gitulah. Kayak apa? Kayak beradu kekuatan. Apalah saya nggak ngerti lah, ilmu-ilmu nggak jelas lah. Ibu ngomong gitu. Kelar ibu empo saya kesurupan, empo saya juga ngomong ke ibu saya, bilangin sama si Fadli jam 10 malam ini harus balik. Nah, ibu saya ngomong ke saya bilangnya jam 10 pagi. Oh salah? Iya. Nggak taunya ibu saya katanya mulutnya digerakin sama tuh makhluk. Oke, salah informasi jatuhnya. Biar saya malam itu ditahan di situ. Pas lagi tidur nggak tahu katanya sih sukmanya bertarik. Mau dia bilang menjalik. Saya bilang, udah kelar, ketemu sama guru saya, guru ngaji. Ceritalah hal seperti itu. Kata guru saya, lu kan sales, nanti lu ke sono lagi. Lu bakalan kunjungan ke sono lagi kan? Iya. Lu tuntasin ya ke sono. Wah, Beb, gimana Beb? Nanti urusannya kalau ditarik begini gimana? Dah, aman. Yang penting satu, baca jikiran. Yang ini, nanti lu bakalan ketemu jawabannya di sana. Kenapa nih makhluk mau giniin lu? Kenapa lu mau ditarik? Nanti ketemu loh di sana. Dan kebetulan dapat jadwalnya akhir bulan ini nih, bulan April nih. Akhir bulan saya disuruh ke sana, Bang. Sekarang tanggal 21 nih. Tanggal berapa ke sana? Nggak tahu, belum ada jadwal sama abang saya suruh ke sono di tanggal berapa. Rencananya akhir bulan. Kalau nggak akhir bulan ya di awal. Berarti kemungkinan minggu depan. Atau minggu kemudian lah kurang lebih ya. Kurang lebihnya. Nah, dari sekarang begitu abang tadi WA nanyain ada cerita apa enggak, lah ketemunya cerita ini. Pas abang ngomong kayak gitu, tiba-tiba nggak tahu kenapa saya mau ceritain hal seperti ini. Kepikiran yang ini. Padahal jatuhnya ini cerita belum tuntas ya. Kedepannya nih gimana nih ya. Karena emang ini berarti itu yang ngomong lu sendiri mau dijadiin tumbal. Iya. Nah ini di jam berapa itu Bang? Itu di jam 9 Bang. 9, belum jam 10 berarti Belum ya? jam 10. Nah untungnya ada yang kayak semacam ngingetin lah ya. Bikin lu keluar dari hotel itu. Iya. Berarti itu jam 9 lu habis ketemu begitu langsung keluar itu? Keluar. Berarti itu secara nggak langsung ya Bang ya kalau gue tangkap nih ya. Itu resepsionis yang bisa dibilang setan ya, nyamar ya. Lah menyerupai. Mungkin. Iya. Berarti itu kayak semacam nahan-nahan lu ya? Iya. Kayak balik lagi ke sono. Sampai jam 10 gitu ibaratnya ya. Dan untungnya emang tekad lu udah bulat. Pergi lah bodo amat. Cabut. Nggak ada yang nahan-nahan gua. Nggak ada, bodo amat lah. Gila juga sih berarti ini ya. Berarti sampai setan ini sampai ibaratnya ngeganggu kakak empok lu ya. Empok lu sama ibu lu. Dan ibu lu ini sampai bisa dibilang apa ya? Dikendaliin ya. Iyalah, bahasanya lebih paham lah. Kayak apa ya? Disirep mungkin ya kalau kata orangnya. Bahasanya. Mau ngomong jam 10 malam nggak tahu jam 10 pagi. Tapi sampai sekarang empok sama ibu nggak ngasih tahu nih. Kenapa? Nggak ngasih tahu kenapa. Suruh lu sendiri yang nuntasin ke sono. Iya, cuman dibilangnya lu akhir bulan ini kalau ke sono lu nggak bakalan ke tempat itu dan lu ke tempat penginapan yang lain, nanti lu ketemu jawabannya. Oke, tapi nggak ke situ. Nggak ke tempat tujuannya. Ntar kan gue penginapannya tempatnya yang beda dari tempat itu. Nanti ketemu jawabannya. Ngomongnya begitu dong. Berarti penasaran juga nih. Ada lanjutannya mungkin ya. Cuman nggak tahu gimana ya lanjutannya gimana. Wallahu alam. Karena ini masih bisa 2 atau 3 minggu ke depan lah ya. Bisa dibilang. Paling cepatnya minggu depan ke sana nih. Kata Tasikmalaya. Oke, dari deskripsi lu nih Bang ya. Gue mau mengulik nih hotel-hotel yang ada di apa namanya? Tasikmalaya ya. Iya. Ini benar-benar tua. Mungkin buat orang Tasik tadi ciri-cirinya deket itu ya apa? Stasiun.
Nah mungkin kalau ada yang tahu komen nih hotel apa namanya. Karena tadi Bang Fadli sempat ngasih tahu ya Bang ini hotelnya. Iya. Pas gue lihat, buset, kok hotel gitu banget. Dan bener-bener nggak ada foto-foto kamar di dalamnya. Iya. Di Google sama sekali. Gila sih. Pokoknya mirip-mirip bangunan di kota tua lah ya Bang. Iya. Nah Bang, kalau yang di Garut nih Bang ya, lu kan kamar 201. Iya Bang. Berarti itu kan bisa dibilang bekas ada Orang meninggal karena meninggal COVID. di situ karena COVID. Karena emang kita tahu dulu itu ya Bang ya, apa namanya, rumah sakit yang mau ke isolasi itu ada yang ke Wisma. Iya. Itu salah satunya tempat. Salah satunya. Berarti itu dulu semua kamar jadiin buat isolasi COVID? Bukan semua kamar, khusus di lantai 2 doang. Oh lantai 2, lantai satunya ramai? Lantai satunya buat Disewain kalau biasa? kalau keluarganya mau jengukin mereka orang. Oh tidurnya di situ? Tidurnya di situ. Berarti lantai- Cuman nanti dikasihnya katanya setiap kamar itu dikasih TV. Jadi kayak ngelihat itu CCTV dia tuh lagi ngapain di dalam isolasi itu. Mantaunya dari lantai 1? Iya. Ini gua agak aneh nih Bang, dia kan awal bilang cuma ada kamar kosong 201 ya, lantai 2. Tapi di atas kosong nih. Kosong. Lu ditipu apa gimana nih? Nggak tahu gua ditipu gimana ya. Katanya dia 201 itu habis kelar direnovasi Bang. Renovasi. Iya, kalau kelar direnovasi berarti enak nih buat gua. Lebih nyaman lah. Padahal kan tadi lu mintanya yang satu kamar aja, satu kasur. Satu kasur. Apa lantai 2 isinya 2 kasur semua? Enggak. Enggak. Cuman di kamar 201 sama 210 yang kasurnya itu ada 2. Double. Heeh. Padahal lu mintanya tapi dikasihnya yang itu ya. Iya. Kayak dikerjain berarti lu. Ya kayak maksudnya ini kamar nggak pernah ditempatin. Minimal lu ada yang nempatin jadi besok-besok ada yang nempatin lah. Bahasanya gitu. Buat tumbal. Iya. Bukan tumbal itu ya. Maksudnya buat tumbal lu cobain nih kamar. Iya, cobain Masih kamar. horor apa enggak? Tapi emang ada beberapa di daerah Jakarta temen pernah nemuin kayak gitu. Maksudnya ini hotel ada beberapa kamar yang jarang ditempatin. Jadi sekalinya dapat kayak misalnya harga murah, itu yang ditempatin tuh kamar yang itu dulu Bang. Oh. Disuruh tempatin. Apa sih ngebuang hawa negatif di dalam itulah. Biar nggak kosong lama. Iya, biar nggak kosong terlalu lama. Biar ada aura-aura manusianya. Iya, biasanya gitu. Ya kalau ruangan atau rumah atau segala macam kalau nggak ada penghuninya kan bisa dibilang apa ya, hawanya lembab Iya. Kadang-kadang juga ya kerasa lah. Ini tempat lu udah lama nggak ditempatin. Berarti itu kayak salah satu contohnya lu kayak gitu Bang ya. Iya. Ini kamar udah kosong lama, coba deh lu tempatin. Iya. Biar hawa positifnya ada di kamar itu, hawa manusianya ada. Jadi kalau besok-besok ini dipakai lagi, ini masih bisa dipakai orang lain gitu bahasanya mah. Bener. Tapi ini kalau yang di Tasik berarti bukan setan-setan yang di Garut yang ikut ke lu Bang ya? Bukan. Karena yang gue lihat kan ceritanya ada yang sama tadi. Ada yang sama. Yang lagi sholat diganggu juga. Iya. Di Garut sama di Tasik kan sama. Tapi Iya. itu setannya beda. Beda. Berarti ini lu nggak tahu nih Bang ini. Ini setan dari mana yang di Tasikmalaya? Entah penunggu situ. Karena kan tadi dicerita dari resepsionis ya. Udah diusir kan. Udah. Yang si cewek itu. Kok bisa balik lagi? Nah, nggak tahu. Wallahualam. Tapi kalau untuk sumurnya, sejarahnya tahu nggak Bang? Nggak tahu Bang. Nggak ada yang cerita. Nggak ada cerita. Oke. Itu dari bukan resepsionis siapa? Yang rapin kamar? Ya housekeeping. Housekeeping. Bilang ada sejarahnya doang. Tapi Ada sejarahnya tapi doang. nggak cerita dia. Tapi nggak cerita. Yang gua heran itu dari tahun 1928. Bang. 28. 1928 ke 2026. 98 tahun. 2 tahun lagi 100 tahun tuh. Maka dia bilang, saya belum lahir aja, udah ada. Dia 80 tahun ya. Gila sih. Tapi lu bener Bang lihat lukisan, bisa dibilang lukisan dari hotel tersebut tahun 28, Iya. 1928. Saya ngeliat. Dan itu sama persis. Sama persis. Gambarnya sama. Bener nggak ada direnovasi Bang berarti itu. Apa ya? Mungkin renovasi dikit-dikit. Catnya doang Biasanya biasanya. doang. Tapi bentuknya sama semua. Bentuknya sama. Dari kayunya, ornamennya semuanya sama. Bisa dibilang hotel sejarah mungkin Hotel sejarah. Jadi kayak ada salah satu di daerah Harmoni nih. ya. Gedung sebelah kiri yang lampu merah. Ya. Itu bangunan tua.
itu nggak boleh direnovasi bang. Kalau mau dicat aja. Oh, Tapi nggak boleh dihancurin, nggak boleh dirapihin. Iya, Karena itu sejarah. Sejarah. Berarti itu juga apa? Ada andil dari pemerintah ya? Ya, salah satunya kurang lebih seperti itu. Pemerintah ngelarang, tempatin boleh, ngelarang untuk renovasi segala macam ya. Oh, berarti kasusnya sama kayak ada sekolah-sekolah yang nggak boleh direnovasi, cuma diset. Berarti itu salah satu bangunan yang seperti itu mungkin ya. 100 tahun nggak pernah renovasi, gila sih. Oke, itu tadi cerita dari Bang Fadli nih. Jadi ini kelanjutannya masih belum tahu Bang ya? Belum tahu. Dan kemungkinan 1 atau 2 minggu ini lu kesana lagi. Dan semoga aja semua urusannya kelar Bang ya. Amin. Nggak ada macam-macam. Ibaratnya semoga aja selamat ke depannya lah. Jangan ada macam-macam tumbal-tumbalan lah. Karena kan yang gue dengar kan kalau tumbal itu kan arwah kita diambil lah. Ini gimana lah, dijadiin budak lah, bagaimana kita nggak pernah tahu ya. Allahualam di situ. Oke Bang, thank you banget Bang. Oke Bang. Udah mau share pengalaman pribadi yang luar biasa nih Bang. Dan buat Sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gue. Putra pamit undur diri. Bang Fadli juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.